Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa amilus solihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah zuhur yang tengah menunggu untuk sholat zuhur berjamaah yang dirahmati Allah. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, waktu 15 menit lebih kurang kita coba memanfaatkan ya, dalam rangka tausiah agama. Tadi kita baca ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat 29. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan bahagiakan dia dan dengan tempat yang kembali yang baik. Kaum muslimin jamaah zuhur yang dirahmati Allah, siapapun orangnya ya, ingin hidupnya senang, bahagia, tentram, tidak banyak masalah, itu wajar ya, itu adalah naluri ya, itu adalah yang sangat diidamkan oleh manusia dalam hidupnya. Tapi terkadang hal itu hanya semacam mimpi ya, yang susah diwujudkan. Itu sebabnya tadi kita membaca sepotong ayat ya. Allah berfirman yang sudah dibaca tadi, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah kebahagiaan itu dan tempat kembali yang baik, wa husnu ma'ab. Jadi di dalam ayat ini ada beberapa hal untuk mencapai kebahagiaan itu yang tidak bisa dipisahkan sebagai seorang mukmin. Apa? Allazina amanu wa amilus solihat. Dia tetap beriman kepada Allah, iman yang sebenarnya, dan imannya itu direalisasikan dengan amal kebaikan, amalus solihat. Allah katakan tadi, orang itu akan mendapat kebahagiaan. Tuba lahum. Tuba itu artinya kebahagiaan. Memang konsep kebahagiaan itu dalam Quran ada kata-kata hasanah ya, hasanah. Seperti doa yang sering kita baca itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kebahagiaan juga artinya, kebahagiaan dunia akhirat ya. Ada dengan kata-kata sa'adah juga, kebahagiaan juga. Tapi dalam ayat tadi kata-kata dipakai tuba. Allah akan bahagiakan hidupnya. Catatannya apa? Yang pertama adalah benar-benar beriman kepada Allah, dan iman itu direalisasikan dengan amal yang baik, amal solihah. Ada yang beriman tapi amalnya tidak baik, belum terpenuhi itu. Ada amalnya baik tapi imannya tidak benar, belum tidak terpenuhi. Itu kan, jadi harus imannya itu diaplikasikan dengan amal kebaikan. Kadang manusia itu
Dia sendiri yang membuat dia tidak tenang ya, dalam hidup. Dia sendiri yang membuat dia tidak bahagia. Kenapa? Karena misalnya seseorang yang berbohong, ini contoh ya. Seseorang yang berbohong atau melakukan penipuan itu sudah membuat suatu yang akan menggelisahkan batinnya. Coba lihat. Kenapa batinnya gelisah kalau penipuan dan kebohongannya itu diketahui orang? Nah, ini. Hasilnya konsentrasi dia di situ. Kapan akan ada kebahagiaan? Kalau yang menipu ini nanti kita menipu itu diketahui orang. Itu berarti kita sendiri yang menciptakan tidak bahagia itu sebetulnya. Begitu juga orang yang korupsi misalnya. Dia sendiri menciptakan tidak tenang. Kenapa? Karena dia dibayang-bayangi oleh dosa korupsinya itu. Jadi tidak akan tenang hidupnya. Walaupun dia dapat uang triliunan, miliaran, tapi tidak akan tenang. Kenapa? Dia dihantui oleh kesalahan korupsinya itu. Ini yang membuat ketidaktenangan kita, kebahagiaan itu di situ di antara manusia itu sendiri yang membuat. Itu ya. Tapi kalau amal soleh, nah ini akan Allah katakan tadi dia akan bahagia. Amalnya baik. Walaupun tantangannya banyak juga ya. Dalam beramal itu bukan berarti mulus saja, tidak, banyak tantangan juga. Ya kan? Sebab kadang-kadang masjid yang kita bikin, gereja juga kata orang sering. Nah, ini penting keikhlasan itu. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Jadi amal tadi harus dikunci dengan kata ikhlas. Ini akan membuat orang itu bahagia dalam hidupnya. Yang kedua, untuk mencapai kesuksesan itu adalah kejar kecukupan rezeki. Ini ada. Kita disuruh oleh agama mengejar kecukupan rezeki. Apa itu? Mencari hidup, mencari rezeki. Coba kita lihat dalam Al-Baqarah 29 itu Allah sudah berikan semacam SK ya kepada kita itu. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah sudah menciptakan untuk kamu apapun yang ada di bumi. Coba itu. Khalaqalakum. Allah sudah jadikan untuk kamu, untuk siapa? Untuk manusia. Ma fil ardi jami'a. Apapun yang ada di bumi serahkan untuk manusia. Itu kan sudah SK, rekomendasi langsung dari Allah. Silakan manfaatkanlah bumi itu, olahlah bumi itu. Ini kan ladangnya pencari rezeki. Cuma ini tergantung lagi ya. Ini konsep Islam dulu. Konsep Islam dalam cari rezeki ini kan jenjang kebahagiaan termasuk itu. Disuruh, dituntut untuk mencari kecukupan rezeki. Jangan bermalas-malasan, kan gitu artinya. Carilah karunia Allah. Faiza quraitis shalah fantashiru fil ard. Bila salat selesai, bertebarlah di bumi. Bertebar itu apa artinya? Bersebar dalam arti bermacam-macam bentuk penghidupan. Lapangan kerja itu sebar di situ. Fantashiru fil ard. Macam-macam. Cuma ya kaum muslimin kita umat Islam ini kan lemah di teknologi, lemah di ilmu. Ini persoalannya, ya kan? Nah, ini sering kita sampaikan itu. Kalau kita melihat Gunung Padang, yang terbayang apa? Paling-paling karena kita orang agraris, pertanian, yang terbayang apa? Apa yang akan tumbuh subur di sana? Kan hanya sampai di situ pikiran kita, karena agraris, pertanian. Tapi coba orang Jerman melihat Gunung Padang, orang Amerika lihat Gunung Padang, apa yang terbayang olehnya? Bukan tanam cengkeh, bukan tanam jengkol di sana. Berapa kandungan emas yang ada di dalam? Coba. Beda kan? Kita memang umat Islam ketinggalan di situ. Di teknologi dan ilmu, iptek. Kita akui. Sehingga yang memanfaatkan bumi tadi lebih banyak
oleh orang-orang yang punya ilmu teknologi yang mapan. Coba lihat pertambangan besar itu siapa itu, enggak? Pasti orang-orang yang bukan Islam, ya kan? Cobalah lihat pertambangan besar itu siapa di belakang? Islam tidak. Mereka punya modal, punya teknologi. Disinilah kelemahan kita, teknologi rendah. Jamaah yang berbahagia, sebab Rasulullah juga menyampaikan dalam sebuah hadis dalam bentuk doa, ya. Apa doa Rasulullah? Allah marzuk ala Muhammadin quwwatan. Hadis riwayat Muslim itu. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, berilah rezeki kepada keluarga Muhammad secara kuat. Kuat itu artinya apa? Banyak. Doa Nabi. Hadis itu riwayat Bukhari Muslim. Nabi sendiri mendoakan untuk keluarganya, untuk umatnya, agar diberi rezeki yang banyak. Itu. Dan yang ketiga, kunci mencapai kebahagiaan itu dalam Islam apa? Terakhir ini, bersyukur dengan nikmatnya. Ini yang ketiga itu. Kita syukuri nikmat Allah yang ada, walaupun berapa, walaupun itu, ya. Tapi yang jelas, kita senang dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur itu akan merasakan nikmat Allah itu betul-betul ada pada dirinya. Tapi orang yang tidak bersyukur, betapapun banyaknya nikmat Allah, dia tidak akan rasakan. Hidupnya bagaikan minum air laut, istilahnya, makin diminum makin haus, tidak puas. Itu sebabnya kenapa? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Mulai dari yang sedikit, mulai dari syukur kepada manusia. Man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah, kata Allah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, jangan harap dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu habis, banyak maaf. 3 itu kunci, ya, untuk mencapai tuba tadi kebahagiaan. Pertama, beriman dan beramal yang baik. Yang kedua, carilah rezeki sebanyak mungkin, ya, secara halalan thayyibah. Yang ketiga apa? Kita syukurin nikmat diberikan Allah walaupun berapa banyaknya. Tafakkaru ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.